Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulpiana. Saya dari kelas Informatika D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai shortest path pada tree menggunakan algoritma DFS. Adapun struktur data dari tree, pengertiannya, tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis, yaitu hubungan one-to-many antar elemen-elemen. Tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root, dan node lainnya yang terbagi menjadi himpunan-himpunan yang tak saling berhubungan satu sama lainnya. Di sini bisa kita lihat bahwa di root A ini dia mempunyai level itu sama dengan 0, sedangkan level simpul lainnya adalah 1 ditambah panjang lintasan dari root ke simpul. Jadi seperti kita lihat bahwa node antara B, E, F, dan itu levelnya adalah 2, kemudian C, D, G, H, I levelnya adalah 3. Kemudian ada beberapa istilah pada tree. Yang pertama itu adalah root. Nah, jika suatu tree tidak kosong, maka node pertama dan merupakan sebuah node unik itu disebut sebagai root. Di sini di gambar ini kita bisa lihat bahwa node A ini merupakan dijadikan sebagai root. Kemudian istilah kedua adalah parent atau induk. Di sini kita bisa lihat bahwa tree bisa disebut juga sebagai parent jika all degree-nya lebih dari 0. Kita bisa lihat di sini bahwa parent atau induk ada 3 di sini, yaitu A, B, dan F. Di mana A ini mempunyai child atau anak, yaitu B, E, dan F, sedangkan B itu adalah parent dari C dengan node C dengan node C. Kemudian F itu merupakan induk dari node G, H, dan I. Selanjutnya adalah leaf atau daun, merupakan simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai elemen turunan. Jadi di sini leaf atau daunnya adalah C, D, G, H, I. Selanjutnya ada beberapa istilah lagi, yaitu adalah sibling-nya. Sibling itu merupakan adalah hubungan kedua noda yang mempunyai parent yang sama. Jadi maksudnya adalah simpul yang mempunyai orang tua yang sama. Jadi kita bisa dilihat di sini bahwa C dengan D ini adalah merupakan sebuah sibling di mana dia mempunyai parent yang sama, yaitu B. Kemudian GHI juga merupakan sibling karena dia mempunyai parent atau orang tua sama, yaitu F. Sedangkan B, E, dan F juga merupakan sibling, dia mempunyai orang tua, yaitu adalah A, seperti itu. Kemudian kita melangkah ke tree transversal. Nah, tree transversal merupakan sebuah kunjungan yang berawal dari root mengunjungi setiap node dalam tree masing-masing sekali. Kunjungan atau traversing dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah pre-order, kemudian kedua adalah in order, kemudian ketiga adalah post order. Nah, yang pertama di sini adalah tree transversal itu menggunakan metode pre-order. Di sini kita bisa lihat dia itu mempunyai urutan, yaitu penelusuran node berawal dari root, kemudian berlanjut ke turunan sebelah kiri,
Nah, jika jalur kiri ini sudah tidak ada anak lagi, misalnya di bagian D, maka akan diteruskan ke jalur turunan di bagian sebelah kanan dan terus berlanjut sampai akhir node. Seperti itu. Kita bisa lihat resultnya di sini adalah dari root A ke B, D, E, dan terakhir adalah ke C. Setelah itu, kedua adalah in order, system order. Nah, mempunyai urutan. Yang pertama itu kunjungi cabang kiri, kemudian cetak isi simpul yang dikunjungi atau simpul akar terlebih dahulu, kemudian kunjungi cabang kanan. Nah, pada metode in order ini melakukan transversal in order secara rekursif pada subtree sebelah kiri di bawah ini. Kemudian dia menuju ke node root secara rekursif pada subtree sebelah kanan. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah pass order. Itu dimana kita bisa lihat urutannya adalah kita kunjungi cabang kiri terlebih dahulu, kemudian cabang kanan, kemudian cetak isi simpul yang dikunjungi. Kita bisa lihat di sini urutannya, dia melakukan transversal pass order itu secara rekursif. Kemudian pada subtree juga bagian kiri, kemudian bagian kanan dengan mengunjungi, terakhir adalah ke node root. Di sini kita punya problem masalah, yaitu adalah shortest path dari node A ke node G. Itu kita mencari jalur terpendek dari node A ke node G. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut simulasinya. Di sini pertama adalah kita masukkan simpul root ke dalam stack. Kita masukkan A ke dalam stack, kemudian kita tandai dia sebagai simpul yang sudah dikunjungi atau visited. Seperti ini, kita beri dia warna biru. Kemudian kita cek apakah stack pada posisi top ini merupakan solusi. Stack pada posisi top itu adalah A. Jika ya, pencarian selesai. Tetapi karena si N ini bukan merupakan solusi, solusinya itu adalah G. Maka kita cek jika stack pada posisi top memiliki anak simpul yang belum dikunjungi, stack A itu memiliki anak simpul yang belum dikunjungi. Yaitu ada 3, yaitu B, C, dengan D. Di sini dinyatakan bahwa kunjungi anak simpul pada posisi left atau yang memiliki indeks paling kecil. Jadi otomatis kita kunjungi B. Kenapa? Karena B ini memiliki nilai indeks paling kecil. Indeksnya itu nilainya adalah 1, C itu adalah 2, D 3, A itu 1. Karena di array indeks itu dimulai dari 0. Kemudian kita masukkan B ke dalam stack dan kita tandai dia sebagai elemen yang sudah dikunjungi. Kita beri dia warna biru. Setelah itu, jadi otomatis sekarang ini elemen pada posisi paling atas di stack itu adalah B. Kita cek stack pada posisi top apakah merupakan solusi. Jadi kita cek B, apakah dia merupakan solusi? Ternyata dia bukan solusi. Maka kita cek lagi, yaitu stack pada posisi top itu B memiliki anak simpul yang belum dikunjungi. Ya, dia mempunyai anak simpul yang belum dikunjungi yaitu E dan F. Kemudian kunjungi anak simpul pada posisi left atau E yang memiliki indeks paling kecil. Antara E dengan F itu yang memiliki indeks paling kecil itu adalah E. Oh, berarti indeksnya nilainya itu adalah 0, 1, 2, 3. Oh, dia 4 sedangkan F itu adalah 6. Jadi kita masukkan E ke dalam stack dan kita tandai dia sebagai elemen yang sudah dikunjungi. Seperti ini. Kemudian setelah itu, jadi otomatis sekarang ini elemen yang berada pada posisi paling atas di stack itu adalah E.
Kemudian kita cek stack pada posisi top apakah merupakan solusi. Kita cek apakah ini merupakan G atau solusi. Ternyata E juga bukan merupakan solusi. Kemudian di sini kita cek apakah E memiliki anak simpul yang belum dikunjungi. Jika tidak, jika E ini tidak memiliki anak simpul yang belum dikunjungi, maka kita lakukan perintah ini. Kita keluarkan dia dari stack. Karena E ini tidak memiliki anak simpul, maka otomatis kita kerjakan ini bahwa kita akan mengeluarkan si elemen pada posisi top. Pada posisi top itu adalah kita keluarkan dia dari stack dengan operasi pop. Dan kita tandai si E ini nantinya itu dengan warna merah, yang berarti bahwa dia ini sudah dikeluarkan dari stack. Seperti itu. Otomatis sekarang ini elemen yang berada pada posisi paling atas adalah B, karena si E ini tadi sudah dikeluarkan. Kemudian kita cek stack pada posisi top apakah merupakan solusi. Kita cek apakah B merupakan solusi. Ternyata B ini juga bukan merupakan solusi. Kemudian kita cek apakah B ini memiliki anak simpul yang belum dikunjungi. Ternyata B, salah ya. Ya, B ini mempunyai anak simpul yang belum dikunjungi, yaitu adalah F. Tersisa hanya F, jadi kita langsung masukkan saja F ke dalam stack dan kita tandai dia sebagai elemen yang sudah dikunjungi, seperti itu. Setelahnya itu sekarang F itu berada di posisi paling atas stack elemen yang berada paling atas di stack. Kemudian kita cek stack pada posisi top apakah merupakan solusi. Kita cek apakah F ini merupakan solusi. Ternyata dia juga bukan merupakan solusi. Kemudian kita cek if stack pada posisi top memiliki anak simpul dan belum dikunjungi, maka kunjungi anak simpul pada posisi left indeks paling kecil. Kita cek apakah si F ini mempunyai anak simpul. Ternyata dia tidak mempunyai anak simpul, maka kita kerjakan ini. Kita keluarkan dia dari stack dengan operasi pop. Seperti ini, kita hapus dia dari stack, kemudian kita tandai dia dengan warna merah, yang berarti dia sudah dikeluarkan dari stack. Kemudian otomatis sekarang elemen yang berada pada paling atas di stack itu adalah B. Jadi di sini kita cek apakah B ini merupakan solusi. Jika tidak, maka kita uji lagi apakah si B ini memiliki anak simpul yang belum dikunjungi. Ternyata dia memiliki anak simpul, tapi ternyata semuanya sudah dikunjungi. Berarti kita lanjut, kita kerjakan operasi ini. Kita keluarkan dia dari stack karena dia tidak memenuhi syarat di atas. Seperti itu. Berarti kita keluarkan B ini dari stack. Seperti ini, kita keluarkan jadi sisa A dan B kita tandai sebagai elemen yang sudah dikeluarkan dari stack. Kita beri warna merah. Maka selanjutnya kita cek stack pada posisi top, yaitu A, apakah merupakan solusi. Ternyata A juga bukan merupakan solusi. Maka kita kunjungi anak simpul pada maka kita cek lagi apakah si A ini memiliki anak simpul. Ya, dia memiliki anak simpul, yaitu adalah C dengan D atau children ya. Karena si A ini parent orang tua. Kemudian kita kunjungi anak simpul pada posisi left atau yang memiliki indeks paling kecil. Di sini yang memiliki indeks paling kecil antara C dengan D otomatis adalah C. D nilainya adalah 2, sedangkan D ini nilai indeksnya adalah 3. Walaupun bobotnya si A ke C ini adalah 5, lebih besar dari bobot A ke D, yaitu 2. Tetapi kita itu
pakai index. Maka otomatis di sini kita kunjungi si C, kemudian elemen C, kemudian kita masukkan ke dalam stack, kita tandai dia sebagai sebagai elemen yang sudah dikunjungi, seperti itu. Selanjutnya adalah kita berada di C, dia berada di posisi paling atas, yaitu cek stack pada posisi top. Apakah merupakan solusi? Apakah C ini merupakan solusi? Ternyata tidak, maka kita cek lagi apakah si C ini memiliki anak simpul yang belum dikunjungi. Karena dia tidak memiliki anak simpul, maka di sini else keluarkan elemen tersebut dari stack. Maka kita keluarkan si C ini dari stack. Maka otomatis di sini yang tersisa di dalam stack itu hanya ada A. Kita kembali ke A lagi, yaitu cek stack pada posisi top. Topnya itu adalah A. Apakah merupakan solusi? Karena A ini bukan merupakan solusi, karena solusinya G. Kemudian kita cek lagi si A. Apakah memiliki anak simpul yang belum dikunjungi? Nah, karena si A ini memiliki anak simpul yang belum dikunjungi, yaitu D, maka kita langsung masukkan D, kita langsung kunjungi D, kita masukkan dia ke dalam stack, dan kita tandai dia sebagai elemen yang sudah dikunjungi, seperti itu. Gambarnya seperti ini. Kita beri dia warna merah. Kemudian setelah itu adalah kita cek stack pada posisi top. Di sini posisi topnya sekarang itu adalah D. Dia berada di elemen paling atas di stack. Kemudian kita cek apakah si D ini merupakan solusi. Jika ya, pencarian selesai. Tetapi karena D bukan merupakan solusi, nah kita cek si D ini lagi. Apakah si D ini memiliki anak simpul yang belum dikunjungi? Ternyata dia memiliki anak simpul yang belum dikunjungi adalah G dengan H. Kemudian di sini katakan bahwa kunjungi anak simpul pada posisi lab atau indeks paling kecil. Maka otomatis antara G dengan H kita kunjungi G. Karena G memiliki nilai indeks paling kecil dibanding H. Seperti itu. Selanjutnya adalah sekarang itu kita berada pada di G. Sekarang itu elemen teratas di stack itu adalah G. Jadi otomatis di sini kita cek stack pada posisi top apakah merupakan solusi. Kita cek D apakah dia merupakan solusi. Nah, jika D ini merupakan solusi, maka pencarian selesai. Dan ternyata si D ini dia merupakan solusi, jadi proses pencarian ini akan dihentikan. Selanjutnya kita bisa lihat di sini prosesnya, yaitu apa tadi ya, vertex vertex path pada di A ke G, yaitu angkanya kita lihat di sini dari A, D ke G. Kenapa ini tidak diambil tadi? Karena dia sudah dikeluarkan dari stack. Jadi kita hitung total bobotnya. A ke D itu adalah 2, kemudian D ke G itu adalah 11. Nah, sebenarnya di sini adalah 11. Saya tulis, total bobotnya adalah 13. Seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan dia, kita buatkan dia list label, dan adjacency matrix ini kedua tabel ini nantinya akan kita gunakan pada saat kita mengimplementasinya ke dalam listing, seperti itu. Kita lihat bisa sini, kita buat chart label, isinya itu adalah ini. Kemudian double adjacency matrix, isinya adalah ini, yaitu hubungan antara elemen-elemen, seperti itu. Di sini saya sudah buat kelas Gunner Stack-nya. Kemudian ini adalah kelas interface, kelas Gunner Stack. Di sini ada beberapa operasi yang sudah dibuat, yaitu adalah isNt untuk mengecek apakah
stack dalam keadaan kosong, kemudian is full, apakah stack itu sudah penuh, dalam keadaan penuh, kemudian size, di sini ada pick, ada flash, kemudian ada pop, seperti itu. Jadi kita coba dulu, kita uji dulu apakah kelas stack generik ini sudah berfungsi metodenya atau fungsinya apa tidak. Coba quick action new Java class, misalnya sort test red 3 finish. Kita hapus dulu. Kita buat metode static like needed. Not responding. Oke, selanjutnya kita buat objek stack instansiasi dari kelas generic stack ini. Jadi kita panggil tipenya itu generic, misalnya langsung muncul. Oke, generic stack, kemudian integer, misalnya nama stacknya adalah stack node sama dengan new generic stack, ini ada integer. Oke, sudah jadi. Misalnya kita coba uji operasi yang mana ya. Nah, ini dulu untuk menambah data ke stack. Stack node titik. Pas misalnya 4. 3. Jadi di sini fungsinya untuk menambahkan data ke dalam stack. Kemudian kita coba untuk menampilkan elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack. Mana ya, ini fungsinya pick. So tab stack node titik. Oke, pick. Kita coba run file. Lama. Nah, di sini muncul elemen terakhir dimasukkan adalah 9. Berarti function ini benar-benar berfungsi. Kemudian kita coba lagi, misalnya adalah kita hapus 9 ini, stack kita ingin menghapus 9 stack ada di pop ya, operasi pop alert sort tab stack node titik klik tadi elemen teratas. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita memanggil operasi ini, kita menghapus elemen terakhir yang dimasukkan di stack, kita menghapus 9. Kemudian kita panggil lagi metode fungsi pick-nya, maka akan muncul 3 karena 9 ini sudah terhapus dari stack seperti itu. Selanjutnya misalnya kita coba fungsi ini berapa size-nya? 4. Fungsi is empty ya, apakah kosong. So tab titik is empty, maka hasilnya pasti false karena stack ini sudah terisi. Kita sudah masukkan beberapa data. Kemudian ada lagi misalnya is full ya, is full otomatis enggak full, biar saja. So tab
stack node is full. Pasti yang muncul juga false karena stacknya belum penuh. Misalnya kita ubah di sini 4, di sini kita ubah jadi tadi jumlah yang dimasukkan adalah 3 kayaknya deh, 3. Kemudian ya 3, udah terhapus di 9. Misalnya 2. Kita run. False 1, 2, maka yang muncul false. 1 ya. True, 0. Selanjutnya misalnya kita pengen cek berapa size-nya. Kalau F misalnya di sini adalah udah 9, 7, kita tambahkan lagi 4. Ini dua dulu deh, 100. Kemudian kita panggil function apa tadi, ngecek ukurannya. So spec titik size. Oke. Dan file. Gini, maka yang akan muncul adalah bahwa jumlah elemennya itu ada 4. Kenapa 4? Tadi kita masukkan di sini 3, kemudian kita hapus 1, kita tambah lagi 2, jadi sama dengan 4. Tapi mungkin saya tidak akan menggunakan kelas stagener ini. Kenapa? Karena saya belum buat function getnya. Saya tidak tahu operasinya kayak di mana. Jadi mungkin saya bakal pakai stack yang sudah tersedia di PageClick Java. Seperti itu, lanjut kita lanjut coding ini. Stop testbed. Ini kita kontrol, kita masukkan datanya. Sini kita hapus. Oke, jadi berarti otomatis ini sih kita ubah. Karena saya pakai stack ya dari Java, IPK Java. Sini stack integer new stack. Add import. Oke, selesai. Kemudian tadi kita masukkan datanya. Kaligrafi format. Lanjut kita buat listingnya. Listingnya sama kayak yang saya buat kemarin di pakai graph type graph ya, struktur data graph. Kemudian di sini boleh visited. Sebenarnya ini berada di, ini kita pindahkan ke
atas sini. Oke, seperti itu biar lebih rapi. Ambulan, kemudian ini juga kita mulainya dari 0, dari A terus akhirnya G, berarti indisnya ada O6. Pause dulu, pause, kemudian buat. Ini juga saya nggak tahu cara bikin fungsinya kalau di generic start, jadi saya pakai ini saja. Visit node akhir kayaknya lebih bagus kalau misalnya kita kasih nama node solusi. Solusi apa tadi di atas? Solusi didapat sama dengan true, kita break. Kalau tidak, maka kita saja ini satu for integer i sama dengan 0, i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari salah, adjacency matrix, kemudian segment.
plus double jika bobot lebih besar dari lebih besar dari 0 dan tidak excited. Kita buat dulu. Bulan is excited. Maka next node sama dengan kita ubah jadi i, kemudian break. Setelah itu kita cek if next node tidak sama dengan min 1, maka kita masukkan next node, kita masukkan next node. Baru jadi tuh resetted. Terus kalau tidak, maka kita hapus elemen, yang sedang dituju misalnya step ambil titik pop. Kemudian setelah itu kita dan stack node ributlah sort cara ringkasan node ditambah double node out double dari stack titik size function ini yang tidak bisa saya buat. Oh iya, pengen salah sini. Get i kurang 1.
Jadi ini kemudian double bobot sama dengan harga ZB maka total sort F A N D. Bagus sekali. Oh, sembarang deh. Kemudian kita sorted /n total jarak atau bobot itu sama dengan total bobot. Selesai. Kemudian kita uji run file. Oke, sudah di run. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jalur lintasan nodenya itu adalah dari A kan sampai ke G. Maka dia hanya A, D, G, kemudian dengan total jaraknya itu sama dengan, atau total bobotnya itu sama dengan 13, sesuai dengan simulasi yang dibuat. Di sini bisa kita lihat dari A, D, G sama ya, dan total bobotnya adalah 13. Oke, saya kira itu saja penjelasan mengenai short test path pada TRI menggunakan algoritma DFS. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.